Oke, eh, s- selamat malam sebelum semuanya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu siapa saya. Mungkin teman-teman ada yang kemarin waktu SMP ya, nggak bisa hadir ke KDI. Nama saya Tun Sriana. Panggil aja Tun, panggil apa aja terserah, terserah manggilnya. Pada semester ini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk jurusan ilmu komunikasi. eh Apa ya, kemarin waktu saya hanya ingin menegaskan beberapa hal untuk masalah pelajaran kita di kelas. Sebenarnya kalau kemarin kan waktu yang ikut OSMP pasti sudah tahu ya untuk apa, untuk masalah penilaian. Penilaiannya, jika ada tutornya berarti nanti nilai tutor dan nilai dari ujian akan ditambahkan, dibagi dua. Itu untuk poin yang pertama. Untuk yang kedua, seandainya nilai AS lebih tinggi dari nilai yang diberikan oleh tutor, maka yang akan dipakai adalah nilai dari UAS. Kemudian yang ketiga adalah yang apa namanya, yang paling harus diperhatikan. Kalau nggak salah kemarin, kalau seandainya nilai ujian akhir kurang dari 30, nilainya itu di bawah 30, berarti dia akan otomatis tidak lulus untuk mata pelajaran itu. Ya kan, kemarin mungkin yang untuk yang yang ikut OSMP mungkin sudah tahu. Jadi di sini saya akan menegaskan bahwa mungkin dari saya nggak akan pernah ngasih nilai jelek ke mbak-mbak dan mas-mas semua. Tapi yang jelas, meskipun saya nggak memberi nilai jelek, tapi kan masih ada nilai minimal. Paling enggak mas dan mbak dan mas-masnya harus bisa untuk melampaui nilai 30 yang disyaratkan oleh UT di Indonesia untuk nilai akhirnya. Insya Allah kalau mbak bisa lolos 30 itu mungkin nilainya akan bagus. Saya nggak akan, kalau dari saya nggak akan pernah ngasih nilai jelek yang jelas. Itu nanti ada untuk tugasnya. Nanti kita lihat karena ada di bab-bab itu yang saya rasa penting untuk untuk kita lebih dalam. Maksudnya kita 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 bahas lebih dalam, kayak penulisan ilmiah atau membuat karangan itu kan bagaimanapun juga kedepannya mbak-mbak dan mas-mas pasti akan sering menerima atau mendapat tugas untuk memilih menulis karangan atau membuat tulisan ilmiah lainnya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan kah sebelum kita masuk ke kelasnya? Apa saya kecepatan? Apa suara saya kurang jelas? Apa sudah cukup jelas? Mungkin diketik ya, soalnya saya mute semuanya biar saya nggak mendengar noise-nya. Oke, untuk yang kemarin datang sudah jelas ya yang pastinya. Mbak Uswatun, saya sambil absen. Oke, kalau sudah jelas semuanya, ada pertanyaan dari mas-masnya yang hanya berdua. Mungkin dari Mas Yudo sama Mas Hondono, atau Mbak Lia, Mbak Siti, Mbak Uswatun. Ada pertanyaan? Kalau enggak, langsung kita mulai masuk ke kelasnya. Nanti kalau seandainya saya kecepatan atau ada yang maksudnya slide-nya atau apanya nggak jelas, langsung di-cut ya Mbak ya. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran untuk bahasa Indonesia, yaitu yang MKDU 4110. Sorry, saya salah ini. Untuk tinjauan mata kuliahnya, itu nanti ada 9 bab yang akan kita pelajari, yaitu hakikat membaca untuk yang modul pertama, modul yang kedua yaitu strategi membaca efektif, kemudian untuk yang ketiga yaitu tulisan ilmiah, keempat kalimat efektif dan karangan, kelima rencana karangan, keenam pengembangan karangan, ketujuh membaca kreatif, kedelapan teknik membaca puisi, dan yang kesembilan teknik membaca prosa dan kalimat. Sebentar, sebentar ya. Ini tampilannya untuk di sananya jelas nggak Mbak? Jelas ya, sebentar ini.
Sebentar, saya slideshow-nya mana ya? Hmm, nggak apa-apa, nanti kalau yang nggak bisa masuk nggak apa-apa. Mungkin karena pertama mas, saya juga masih tunak tunuk. Sebentar, ini ya. Tadi kita sudah, nggak apa-apa yang belum masuk diajari pelan-pelan aja. Maksudnya, masnya kalau bisa mandu diajari dulu biar bisa masuk. Biasa kok untuk pertemuan pertama mesti seperti itu. Itu pasti itu. Ini nggak bisa slideshow juga ini, kenapa ini? Oke, di sini ada beberapa yang saya garis bawahi, yaitu saya yang sorry kok garis bawahi yang saya apa kasih warna merah itu untuk tulisan ilmiah dan rencana karangan. Di sini saya rasa dua hal ini adalah hal yang paling penting yang akan kita bahas. Soalnya biasanya yang biasanya yang sering kalau mahasiswa itu yang sering akan diminta yaitu untuk menulis tulisan ilmiah atau membuat karangan, entah itu nanti untuk karya ilmiah atau nanti seandainya ada kegiatan-kegiatan menulis yang lainnya. Itu ada hal yang paling penting yang akan kita bahas untuk di bab ini. Kemudian kita akan masuk ke modul yang pertama, yaitu masuk ke kalimat efektif. Oke, kita langsung masuk ke modul yang pertama, yaitu kalimat efektif. Yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian membaca. Ini modulnya sudah dapat semua belum? Belum. Sebentar. Saya cuma heran kenapa nggak bisa slideshow. Oke, nggak apa-apa. Saya juga belum dapat modulnya juga sebenarnya. Jadi sama. Nanti kalau oke yang sudah dibaca dulu ya. Ini saya juga belum dapat modulnya juga sebenarnya. Jadi saya ambil ini di library-nya UT. Kemungkinan akan sama isinya dengan yang modul yang sudah diberikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian membaca. Yaitu membaca pasti ya dari teman-teman semua itu pernah membaca ya. Kalau membaca itu yang dilakukan seperti apa? Kalau boleh kita sharing-sharing dulu, sharing-sharing pendapat. Kalau seandainya membaca itu biasanya pengen cepet-cepet selesai atau di bulan baleni apa ya, diulang-ulang atau gimana? Ada yang mungkin kita sharing pendapat dulu untuk masalah membaca supaya benar nggak sih apa yang kita lakukan selama membaca itu meresapi cerita. Kalau Mbak Lia bilangnya meresapi cerita itu kalau ceritanya novel. Kalau cerita-cerita apa gitu. Ini apa tadi diulang supaya mengerti intinya. Pengen cepat tahu intinya. Tadi Mbak Lia tadi bilangnya apa? Pengen apa? Dimengerti dulu maksudnya. Oke, memang memang iya kalau kita membaca itu kan yang paling penting kan kita ingin tahu informasi apa yang diberikan penulis kepada kita. Tapi untuk teknik membacanya, apakah mbak-mbak dan mas-mas itu membaca dengan cepat, dengan lambat, atau diulang-ulang untuk bagian-bagian yang nggak tahu atau gimana?
pelan namun pasti. Kalau bukan sekarang seandainya bukan apa? Bukan bukan novel. Kalau seandainya dibaca sekarang buku pelajaran modul udah yang paling gampang. Itu apakah juga akan apa tadi bilangnya Mbak Lia? Cepat. Oke. Kalau Mbak Lia bilangnya cepat biar cepat selesai. Kalau Mas Yudonya bilang akan diulang-ulang di bagian yang kurang mengerti. Oke, nanti kita lihat siapa yang mungkin nggak ada yang benar nggak ada yang salah di sini kasusnya. Tapi yang jelas eh, gimana sih sebenarnya cara membaca yang efektif. Nanti di slide-slide selanjutnya akan dijelaskan masalah itu. Yang pertama kita akan membahas pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media tulis, tapi juga membangun makna, memahami, menerima, menolak, membangkitkan, dan meyakini isi tulisan. Jadi saat kita membaca, kalau tadi Mbak Lia mencontohkan membaca novel ya, pasti saat kita membaca novel tersebut, setelah kita membacanya, kita akan memahami isinya dan kadang-kadang kita juga terbawa emosi saat kita membaca sebuah cerita di novel, ya kan? Begitu juga kalau seandainya kita membaca buku pelajaran. Pasti saat kita seandainya kita belajar matematika yang paling gampang, saat kita disuruh menghitung kecepatan atau apa-apa, setelah membaca kita akan tahu, oh ternyata kecepatan itu bisa diukur dari jarak dibagi waktu, seperti itu. Itu kan informasi yang akan kita terima. Kemudian menurut Smith di tahun 1988 dia menyebutkan dua hal yang saling mempengaruhi dalam membaca, yaitu informasi visual dan informasi non visual. Yang disebut dengan informasi visual yaitu adalah mata dan lambang tulisan yang terbaca ketika ada penerangan, itu disebut informasi visual. Sedangkan untuk informasi non visual itu yaitu apa yang terjadi di dalam pikiran pembaca di belakang matanya, berarti apa yang diserap dari visual tersebut. Kemudian informasi yang didapatkan yaitu pengetahuan tentang bahasa yang digunakan dalam membaca, keterampilan dalam membaca, dan pengetahuan yang dimiliki sebelum mengenai isi atau materi dari bacaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Sudah jelas untuk pengertian membacanya? Teman-temannya sudah ada itu Mbak? Ada yang sudah masuk lagi? Apa masih ada yang belum bisa masuk? Mas Handono, Mbak Lia, Mbak Nur. Non visual itu bukan sama kayak imajinasi. Maksudnya jadi gini, saat kita membaca sesuatu, seperti kita apa ya namanya? Kita kan membaca sesuatu pasti kita akan melihat simbol-simbol atau huruf-huruf atau angka-angka. Informasi visual itu nanti akan diserap kembali oleh pikiran. Jadi bukan imajinasi, mungkin bisa imajinasi, tapi yang jelas itu sesuatu yang diolah di dalam pikiran kita. Itulah yaitu informasi non visual. Bisa termasuk imajinasi atau emosi atau apa, segala sesuatu yang terdapat di dalam pikiran kita. Mbak Nur sebentar. Nur Pak Idah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk gambarannya. Digambarkan di sini akan ada informasi visual, kemudian ada informasi non visual. Di mana informasi saat membaca itu
informasi visual melalui mata, kemudian untuk informasi non visual dia berada di belakang mata atau otak. Sedangkan hubungan antara keduanya bersifat resiprokal, yang mana dalam batas tertentu satu sama lainnya dapat saling menggantikan. Yang mana dimana semakin banyak membaca memiliki informasi non visual, makin kurang keperluannya akan informasi visual. Untuk yang makin kurang informasi non visualnya, maka makin banyak informasi visual yang diperlukan. Jadi gini, untuk penjelasan di sini, saat kita membaca, seandainya kita seandainya kita bukan ahli ya, mungkin kita tahu banyak tentang satu pulau, misalkan Bali. Jadi saat kita membaca penjelasan tentang Pulau Bali, seandainya kita sudah cukup paham, berarti kan kita sudah mempunyai banyak informasi non visual yang kita miliki karena kita sudah pengalaman di sana atau kita sudah tinggal di sana. Maka saat membaca untuk menangkap informasi atau menangkap informasi dari bacaan, maka kita hanya sedikit memerlukan informasi visualnya, yaitu tulisan-tulisan atau bacaannya kita hanya butuh sedikit karena kita sudah mempunyai banyak informasi non visual. Begitu juga seandainya saat kita datang, sebagai contoh saat kita datang ke Taiwan, berarti kita masih sangat kurang informasi non visualnya kan, karena kita juga merasa tempat itu adalah tempat asing bagi kita. Maka untuk bisa memahami suatu tulisan, maka kita harus banyak menerima informasi visual yang diperlukan. Itu adalah contoh paling gampang. Untuk contoh itu bisa diterimakah untuk masalah contoh non visual dan visual? Oke, yang lainnya? Oke, kalau bisa. Dalam membaca, kita mengenal istilah tunnel vision, yaitu peristiwa penyempitan pandangan. Yang mana di sini jika sewaktu membaca, seseorang hanya dapat menggunakan dan memanfaatkan sebagian kecil saja informasi non-visual, maka materi cetak yang dapat dilihatnya pun sedikit pula. Kemudian, jika pembaca tidak dapat menggunakan informasi non-visual itu sepenuhnya, maka penglihatannya akan sangat terbatas. Itu adalah untuk salah satu penyempitan pandangan atau yang kita sebut dalam membaca kita sebut sebagai tunnel vision. Di bawah ini ada note-nya yang mana tunnel vision bukanlah penyakit mata. Berarti ini bukan penyakit, bukan rabun dekat, rabun jauh atau rabun senja semacam itu, bukan. Tapi hal ini bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Gangguan tunnel vision tidak hanya terjadi pada kegiatan membaca. Pada saat seseorang membaca, tunnel vision terjadi pada setiap situasi, yakni manakala otak dipaksa untuk memproses bahan dalam bentuk informasi yang non-visual. Bingung di sini? Jadi gini, kan ini kan salah satu yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya kita membaca ataupun kegiatan yang lainnya kita pasti akan pernah mengalami yang disebut tunnel vision atau penyempitan pandangan. Yang di sini kan dijelaskan bahwa tunnel vision bukanlah penyakit mata. Hal ini bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Berarti memang bisa terjadi pada setiap orang. Sedangkan di sini juga disebutkan bahwa gangguan tunnel vision tidak hanya terjadi pada kegiatan membaca atau pada saat seseorang sedang membaca. Tunnel vision terjadi pada setiap situasi, yakni manakala
otak dipaksa untuk memproses bahan dalam bentuk informasi yang non visual. Jadi gini, seandainya kita disuruh mengimajinasi sesuatu yang itu di luar kemampuan kita, seandainya kita disuruh mengimajinasi misalkan apa ya, yang sesuatu yang tidak biasa, apa ya contohnya, paling gampang seandainya kita disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, maksudnya mengerjakan tugas yang kita nggak tahu sama sekali apa itu, sehingga kita memaksa otak kita untuk bekerja lebih. Itu yang disebut dengan tunnel vision atau penyempitan pandangan. Gitu. Jadi sesuatu yang kita paksa, seandainya kita suka mengerjakan matematika atau suka mengoperasikan mesin yang kita nggak tahu apa, atau apa yang kita tidak bisa mengimajinasi sama sekali apa yang akan kita lakukan, kemudian kita dipaksa untuk otak kita paksa untuk bekerja lebih. Begitu. Ini apa mas, sebentar. Non visual apa juga sama dengan imajinasi, Bu? Sebentar, mana ini? Sebentar. Bisa juga ngantuk, tapi bisa juga dalam keadaan dia sadar. Yang pasti saat kita memaksa kotak kita untuk bekerja lebih, iya, itu nanti kita sebut dengan tunnel vision. Saat kita memang benar-benar stuck nggak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita baca, ataupun kita nggak paham sama sekali, itu yang disebut dengan tunnel vision. Oke, kita lanjut ya. Ini, tunnel vision itu dapat dihindari. Yaitu yang pertama, membaca sesuatu yang tidak dipahami manfaat atau kegunaannya. Yaitu mengaitkan manfaat bacaan dengan karir atau profesi, pergaulan dan sebagainya. Jadi saat kita membaca, ya sudah kita baca. Seperti ya ini, membaca sesuatu yang tidak dipahami manfaat atau kegunaannya. Berarti saat kita membaca, seandainya kita membaca desain, terus kita kaitkan dengan apa ya yang gak nyambung ya. Seandainya kita, ya tadi mungkin bisa saja dia mengaitkan manfaat bacaan dengan karir atau profesi, pergaulan dan sebagainya. Misalnya kita membaca yang gak nyambung apa ya contohnya? Ada yang tahu nggak? Mengaitkan manfaat bacaan dengan karir atau profesi, pergaulan dan sebagainya. Jadi gini, saat kita membaca pengetahuan mengenai mesin misalnya, kita kaitkan dengan karir, kan mungkin karir kita nggak di mesin, seperti itu. Yang kedua, keengganan atau kemalasan menggunakan informasi non visual sewaktu membaca. Ya, di dalam hal sini yaitu mengaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Mungkin saat kita membaca sebenarnya otak kita sudah menyimpan banyak informasi, tetapi kita enggan untuk menggunakannya itu, untuk membongkar ingatan kita tentang apa yang telah kita baca. Seperti itu. Yang ketiga, kebiasaan membaca yang kurang baik, seperti membaca per kata atau per kalimat sehingga aktivitas membaca menjadi lambat, menghafalkan bacaan atau membaca semua hal sampai yang sekecil-kecilnya, menggunakan alat penunjuk untuk membaca kata demi kata atau kalimat demi kalimat, dan melakukan regresi atau membaca balik ulang kata, kalimat, atau bagian yang sedang dibacanya. Ini Mbak Nurwaida ini kenapa ya? Jadi kalau tadi Mas
Hilang ya Mas Yudonya. Mas Yudonya masih di sini kah? Oke, kalau tadi Mas Yudo bilang kalau nggak paham akan mengulang-ulang, itu berarti nggak boleh kalau sebenarnya untuk tahap untuk membaca. Jadi membaca itu memang harus eh, kita harus maju terus, maksudnya kita baca terus dan kita menghindari hal-hal atau kalimat-kalimat yang tidak penting yang harus kita baca. Jadi kita akan hanya membaca pada poin-poin-poin-poinnya, membaca terus ke depan meskipun kita belum paham sampai kita selesai untuk membaca. Sebentar saya absen dulu. Mbak Lia, Mbak Nurwaida, I teach my student. Ini ada Mbak siapa, Rika Minawati. Rika Minawati. Mbak Siti Mariam, Mbak Uswatun Hasanah. Oke, Wah Yuningse. Oke, yang terakhir Mas Yuda. Ada Mas Yuda, ada Mas Sandra. Nanti coba tak ceknya ke akademik ya untuk jadwal apa muridnya ini. Oke. Jadi kalau setelah pelajaran ini nanti kita akan tahu gimana sih sebenarnya membaca yang benar itu seperti apa. Iya, masih absen saya nggak ada loh, Mas Handono ini. Mbak Nur Waidah juga nggak ada. Mbak Rika. Gak apa-apa, nanti besok tak mintain lagi apa absensinya ke akademik. Berarti yang masuk ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oh iya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8. Sebentar, 1 2 3 4 5 6 7. Oh iya, 8. Oke. Di sini sudah bisa dipahami ya untuk masalah tunnel vision. Iya, 9 plus saya, Mbak Bakti, bener. Oke, bisa dipahami ya. Kalau sudah kita, kalau nggak bisa dipahami nanti dibaca. Kalau ada pertanyaan bisa message ke saya atau di post di grup yang Ilkom itu. Oh ya, Vkom. Vkom bukan Ilkom ya. Tapi Ilkom. Kemudian di sini kita akan membahas masalah, iya, boleh Mbak Lia. Apa yang mau ditanyakan? Iya. Jadi gini, kalau dari penjelasan tadi, yang penjelasan sebelumnya di sini, kan dia bilangnya kebiasaan membaca yang kurang baik seperti membaca per kata atau per kalimat sehingga aktivitas membaca menjadi lambat, menghafal bacaan atau membaca semua hal sampai yang sekecil-kecilnya, menggunakan alat penunjuk untuk membaca kata demi kata atau kalimat demi kalimat, dan melakukan regresi atau membaca balik atau ulang kata, kalimat, atau bagian yang sedang dibacanya. Jadi di sini, kalau dari sini kan diketahui bahwa saat membaca itu kita harus konstan maju terus meskipun kita belum paham ataupun meskipun kita ingin mengulang, bukan mengulang, menghafal. Jadi saat kita ingin